Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Muhammad Ramdan. Kali ini kita akan melanjutkan sesi Object Oriented Programming kita, yaitu mengenai inheritance atau pewarisan. Nah, sebelumnya, jika teman-teman belum tahu tentang inheritance, itu sebetulnya di dalam sebuah program juga atau bahasa itu mempunyai inheritance masing-masing. Contohnya misalkan HTML mempunyai inheritance, Java, terus CSS juga mempunyai inheritance. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sebetulnya pada dasarnya inheritance itu sama. Nah, jadi inheritance di dalam sebuah object oriented programming itu apa sih? Nah, jadi inheritance merupakan sebuah penurunan sifat dari kelas parent ke kelas child atau subclass. Nah, maksudnya si inheritance ini mewarisi perilaku yang ada di kelas parent ke kelas child-nya atau yang mewarisi perilaku dari kelas orang tuanya ke kelas anaknya. Nah, contoh misalkan di dalam kelas parent ini warna warna misalkan warna merah, nah, otomatis nanti di kelas child ini dia bisa menggunakan warna merah ini tanpa harus membuatnya gitu. Karena dia mewarisi dari si parentnya atau dari si orang tuanya udah mempunyai warna merah. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya untuk penurunan sifat dari kelas parent ke kelas child. Nah, di dalam inheritance itu mempunyai sifat penurunan dua sifat penurunan ya. Yang pertama itu ada yang umum dan yang spesifik. Kalau yang umum yang memang hanya sebatas hanya sebatas dari luarnya aja. Kalau spesifik berarti lebih benar-benar detail. Contoh misalkan dari luar dan dalamannya itu sendiri. Nah, kalau umum misalkan kita analogikan di sini ada orang tua dan ada anak. Nah, contoh misalkan orang tua di sini mempunyai rambutnya dengan warna pirang, lalu anaknya juga pasti mempunyai rambut dengan warna pirang tanpa harus dicat gitu. Lalu misalkan di sini juga matanya ini sipit, pasti anaknya juga matanya sipit gitu. Seperti ini ya. Jadi untuk umum. Jadi mewarisi perilaku dari kelas parentnya kepada si kelas child atau anaknya. Nah, contoh itu untuk contoh yang umum. Nah, sekarang untuk contoh yang spesifik seperti ini, misalkan ini ada car dan car, ada supercar. Misalkan car ini mempunyai sifat penurunan secara umum, contohnya misalkan bisa berjalan, ini juga bisa berjalan, lalu mempunyai warna bodinya merah, ini juga mempunyai bodinya merah. Itu untuk segi umum ya, untuk segi umum. Lalu lebih spesifiknya lagi, misalkan kalau ini tenaga yang dikeluarkannya itu misalkan berapa kilometer per jam. Nah, untuk yang supercar ini pasti akan melebihi dari mobil biasa gitu. Karena lebih spesifik, dia bisa berkembang lebih maju atau lebih mundur gitu. Kayak misalkan ini tempat duduknya itu ada 4 misalkan. Kalau ini tempat duduknya hanya 2. Itu lebih spesifiknya lagi. Nah, tetapi pada umumnya dia sama mempunyai 4 roda dan bisa melaju gitu. Nah, jadi itu untuk umum dan spesifik. Nanti teman-teman cari aja materi tentang inheritance yang umum dan yang spesifik dan analogikan sendiri teman-teman di sekitar teman-teman. Nah, sekarang kita hand on aja langsung ke materi inheritance-nya. Nah, kemarin kita sudah masuk ke pertemuan 3 yaitu yang membahas tentang access modifier. Sekarang kita tambahkan file baru untuk materi inheritance. Ini pertemuan 4.php. Oke, sip. Nah, di pertemuan 4 ini kita buat dulu ya. Kita akan buat 2 objek. Yang pertama, kita akan analogikan objeknya yaitu handphone dan smartphone. Kalau handphone itu kita analogikan sebagai parent class-nya yang hanya bisa nelpon dan SMS. Itu. Tapi kalau smartphone itu bisa lebih dari si handphone. Di sini kita akan tambahkan
seperti ini sama pertemuan 4. Pertemuan 4 yaitu membahas tentang inheritance. Nah, kita buat dulu kelasnya sama seperti yang sudah kita buat dulu kelasnya handphone seperti ini. Dia mempunyai misalkan warna. Nah, ini kita setnya manual aja ya dulu. Nanti kita akan ganti setnya menjadi menggunakan construct. Jadi ini kita tidak perlu isi lagi. Misalkan di sini warnanya hitam. Lalu kita tambahkan lagi di sini public misalkan bahannya misalkan besi. Lalu kita juga mempunyai function atau metodenya. Metodenya ini bisa misalkan menelpon atau call. Ini echo. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah kelas parentnya yaitu kelas handphone. Sekarang kita buat lagi kelas turunannya atau kelas subkelasnya. Smartphone mempunyai public. Kita bikin aja publicnya satu ya. Public misalkan OS seperti ini. Android. Oke, seperti ini. Lalu mempunyai function juga. Mempunyai function yaitu play game. Karena di handphone biasa itu tidak bisa bermain game. Seperti ini, lalu echo. Misalkan main. Oke, kita sudah berhasil membuat dua kelas yang dimana kelas yang di atas ini adalah parent class, yang di bawahnya ini adalah child class-nya atau anak dari si parent yang ini. Nah, sekarang kita akan coba, kan kalau misalkan teman-teman masih ingat cara untuk ngeprintnya itu dengan menggunakan variabel seperti ini. Smartphone misalkan. Variabel smartphone sama dengan new smartphone. Lalu kita print atau kita echo variabel smartphone OS seperti ini ya. Kita save. Jangan lupa aktifkan dulu XMPP-nya. Sekarang kita buka di sini localhost OOP pertemuan keempat. Oke ya, ini Android. Nah, kalau misalkan kita ingin memanggil yang ini yang ada di kelas handphone atau kelas parentnya ini, misalkan di sini kita warna, kita refresh. Nah, ini akan muncul error karena tidak menemukan adanya variabel warna di dalam kelas smartphone ini. Nah, bagaimana caranya untuk terhubung ke variabel-variabel yang ada di kelas ini?
yaitu dengan menggunakan inheritance atau pewarisan. Nah, caranya untuk membuat pewarisan itu, kita tambahkan di sini smartphone, extend ke mana? Nah, karena kita extendnya akan ke handphone, berarti tulis saja di sini handphone seperti ini. Kita save, maka ketika kita akan memanggil warna yang ada di sini, nah itu bisa. Nah, jadi extend ini berfungsi sebagai untuk melakukan inheritance atau melakukan pewarisan dari kelas parent ke kelas smartphone-nya. Contoh misalkan di sini kita panggil Cal. Terus, sorry. Ya, kita pakai ini ya. Kita panggil Cal. Nah, kring seperti itu. Jadi extend ini untuk penurunan. Jadi kita bisa mengakses segala sesuatu hal yang ada di handphone ini. Nah, jadi smartphone ini terhubung ke dalam handphone atau kelas smartphone terhubung ke dalam kelas handphone yang ada di sini. Kalau misalkan ini saya ganti menjadi A, misalkan seperti ini, otomatis bakal error. Kenapa? Karena dia tidak menemukan adanya kelas handphone. Kalau misalkan saya ganti kelas A, saya save, saya refresh lagi, bakal ada lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kalau misalkan ini saya ganti, nah maka apa yang akan terjadi? Oh, masih bisa ya? Oh ya, sorry, di sini masih cal. Misalkan warna. Nah, kira-kira bakal seperti apa? Maka akan kosong karena dia tidak menemukan. Nah, untuk kasus seperti ini berarti kita harus menggunakan yang namanya kelas yang ini, kelas yang construct ya, access modifier, sorry ini belum diganti. Harusnya atau Oke, yang ini ya, harusnya yang ini kelas construct. Nah, berarti kita harus membuat si kelas construct-nya. Nah, kita buat dulu di sini kelas construct-nya, misalkan function variabel garis bawah 2 kali construct seperti ini. Lalu di dalamnya kita tambahkan variabel warna dan variabel bahan. Oke ya, seperti ini, sama dengan yang ada di sini. Selanjutnya, ini kita pakai Kurawa, buka tutup enter. Kita tambahkan sini $dis, berarti warna sama dengan $warna. Lalu dis bahan sama dengan $bahan. Nah, kalau udah seperti ini, apakah langsung bisa? Tentu saja belum ya, karena di smartphone ini juga harus menggunakan function construct. Karena kalau tidak menggunakan function construct, sama aja hanya tidak menggunakan function construct yang ada di kelas parent-nya. Maka kita bikin di sini kelas construct-nya. Construct. Nah,
Berarti apa yang ada di dalamnya yaitu yang ada di sini. Berarti ini kita copy aja. Boleh di copy, boleh ditulis, terserah. Sini seperti ini, lalu nah berarti di dalamnya nah kalau misalkan di inheritance itu caranya untuk untuk mewarisi kelas construct yang ada di sini dengan menggunakan codingan parent titik dua lalu underscore 2 kali seperti ini, tulis construct ini salah ya, maaf, harusnya parent titik dua underscore construct is ya, ini seperti ini ya, betul, variabel warna dan variabel bahan seperti ini, kasih titik koma. Nah sekarang kita bisa memanggil sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh misalkan di sini saya hapus dulu warna, kita tambahkan di sini new smartphone, misalkan warnanya hijau, lalu bahannya besi seperti itu. Maka di sini kita bisa lakukan warna, misalkan saya save, saya refresh, nah maka akan berwarna hijau. Seperti itu ya untuk construct di dalam sebuah inheritance. Jadi menggunakan parent. Nah parent ini berarti dia mengambil sebuah sifat dari kelas yang ada di sini, yang ada di handphone ini berdasarkan construct. Nah jadi berdasarkan construct. Jadi construct itu kita bisa mengganti kapan aja tanpa harus mengganti yang ada di atas yang ada di sini. Nah, seperti itu. Kalau misalkan saya ganti di sini jadi bahan, saya save lalu saya refresh, maka bahannya besi. Nah, caranya untuk bagaimana caranya untuk mengakses si kelas yang handphone ini supaya pengen ditampilin itu gampang aja. Berarti kita tambahkan di sini di atasnya ya, di atas ini variabel handphone sama dengan new handphone. Lalu kita kasih isian, misalkan sini kuning dan bahannya misalkan plastik. Nah, seperti itu. Berarti caranya untuk memanggil handphone ini, berarti ini kita ganti menjadi handphone bahan, save, kita refresh. Bahannya plastik, untuk warna kuning. Oke ya, jadi itu materi tentang inheritance atau pewarisan. Jadi sekali lagi pewarisan ini sebetulnya bisa lebih dari satu ke si subkelasnya. Contoh misalkan ini subkelas yang pertama yang kelas smartphone, ada lagi misalkan nanti di sini kalian bikin lagi subkelas baru, itu gak jadi masalah ya. Yang jelas
inheritance itu untuk mewarisi perilaku dari kelas parent-nya. Nah, untuk konstruk ini agak sedikit berbeda dengan konstruk yang ada di pertemuan 2. Nah, kalau di pertemuan 4 ini kita harus menggunakan parent. Supaya apa? Supaya sifat dari si parent ini bisa diturunkan ke si class child-nya berdasarkan konstruk. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham. Jadi jika ada yang belum paham, silakan komen aja di kolom komentar. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya, masih dengan pembahasan tentang Object Oriented Programming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.